Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirsani Jausal, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati, Wali Kota, para Ketua DPRD. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Ada satu hal yang sangat membuat tidak nyaman ketika kita menyaksikan. Jadi teman-teman, ada sebuah acara yaitu rapat koordinasi kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung di Jakarta itu pada tanggal 10 Juli 2025. Yang menjadi sorotan adalah sambutan dari Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta atau sekarang disebutnya Daerah Khusus Jakarta. Ketika memberikan sambutan, beliau itu menyebut nama-nama gubernur yang hadir, yang dari Banten disebut, kemudian yang dari Sumatera pun disebut, tetapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak disebut. Dan kemudian ketika Deddy Mulyadi diberikan waktu untuk menyampaikan paparannya, sama juga dia juga tidak menyebut nama Gubernur Jakarta. Maka dari itu ini sesuatu yang sangat menurut saya tidak nyaman ya. Karena apa? Akhir-akhir ini kita melihat bahwa tensi hubungan antara Gubernur Pramono Anung dan Gubernur Deddy Mulyadi itu memang di media itu selalu narasinya dibenturkan terus-menerus. Dan juga pada kedua sosok ini juga kadang memang terlihat ada saling sindir-menyindir. Dulu awalnya ketika Deddy Mulyadi itu menyinggung soal anggaran Jakarta, yang bahkan ketika itu dia bisa menjanjikan kalau saya Gubernur Jakarta, saya akan memberikan 10 juta rupiah per orang atau per kakak. Nah, karena apa? Anggaran Jakarta yang sangat besar sekali, di kisaran angka 80 triliun, bahkan sekarang 90 triliun. Nah, kemudian muncul lagi sindiran dari Gubernur Pramono yang di suatu podcast dia mengatakan bahwa memang kinerjanya senyap, dia tidak selalu apa-apa dijadikan sebagai sebuah konten. Nah, ternyata ini yang kemudian menggelinding terus dan apapun yang menjadi kebijakan dari dua gubernur ini akan selalu dibenturkan. Ada satu narasi yang membuat saya tidak nyaman, itu sekali lagi adalah bagaimana kalau kita cermati akhir-akhir ini ya, ketika Gubernur Deddy Mulyadi itu semakin viral karena video-video atau konten yang diunggahnya di akun miliknya, bagaimana dia dalam mengelola Jawa Barat termasuk kebijakan-kebijakannya. Nah, ini yang saya sendiri cukup merasa agak aneh ya. Sebab apa? Di platform media sosial, bahkan di channel YouTube media berita nasional, kita bisa melihat ketika postingan-postingan itu adalah postingan tentang Pramono Anung, maka semua komentar yang ada di situ mayoritas berisi tentang cacian, kemudian hinaan, bahkan yaitu selalu membanding-bandingkan. Sehingga apa? Isinya seperti seolah-olah itu seperti spam. Banyak sekali akun-akun yang selalu berkomentar dan isinya yaitu negatif semua. Apapun beritanya. Nah, kemudian di satu sisi ketika berita itu yang dimunculkan adalah tentang Deddy Mulyadi, maka komentarnya itu mayoritas ya para pendukung Deddy Mulyadi, jadi semuanya positif semua. Nah, jadi
ini ada sebuah fenomena yang unik ya. Harus diakui bahwa keduanya memang sosok yang berbeda dalam hal pendekatan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa Pramono Anung adalah seorang birokrat yang dia lebih banyak bekerja di belakang layar ketika selama 10 tahun mendampingi atau menjadi pembantu dari Presiden Jokowi menjaga dapurnya istana. Nah, kemudian di satu sisi Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur atau seorang pemimpin yang memang sejak dulu itu apapun yang menjadi konsen dia, apa yang kegiatan dilakukan itu selalu dia dokumentasikan karena ada tim yang khusus untuk mendokumentasikan hal tersebut. Ini yang menjadi kegelisahan saya karena ketika saat ini ruang media rasanya kok menjadi tidak sehat. Karena apa? Itu tadi serangan-serangan bahkan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung dari Deddy Mulyadi ini sebenarnya sudah tidak rasional lagi. Kadang bahkan isinya hanya celaan, hinaan, tidak kontekstual. Oh, ini apa yang dibahas, kemudian isinya ya hanya seperti asal komentar saja. Yang penting mendowngrade pemberitaan tentang Pramono. Padahal saya pribadi banyak hal atau banyak program-program dari Deddy Mulyadi itu yang sebenarnya saya sangat setuju. Bahkan seperti yang ketika dipaparkan di dalam forum rapat koordinasi dengan KPK ini ya, itu paparannya bagus sekali. Keputusannya untuk tetap tidak mengizinkan adanya rapat-rapat di hotel di Jawa Barat meskipun keputusan dari Mendagri itu sudah memberikan lampu hijau, itu juga patut diacungi jempol. Artinya keseriusannya dalam melakukan penghematan anggaran itu benar-benar diwujud nyatakan. Dan ada beberapa lagi keputusan-keputusan beliau yang bagus ya, yang bagi saya itu sangat bisa kita terima dan kita apresiasi. Tetapi memang ada beberapa juga hal-hal yang tidak pas menurut saya. Seperti contoh kemarin ketika ada kasus di Cidahu, ketika ada pengerusakan oleh oknum-oknum yang ada di situ, bukannya itu dicari akar permasalahannya, tetapi justru gubernur sendiri yang mengganti kerusakannya. Kan ini tidak tepat ya menurut saya. Karena apa? Karena itu kerusakan itu memang disebabkan oleh orang-orang yang datang yang merusak. Harusnya mereka-mereka lah yang bertanggung jawab, bukan malah gubernur yang turun tangan. Karena apa? Ketika seperti itu, apalagi waktu itu memang statementnya tidak boleh warga itu terbebani harus mengganti rugi, kan seperti itu yang kontroversial. Terkait dengan Jakarta, Gubernur Pramono, saya juga melihat bahwa memang beliau ini dalam segi komunikasi itu memang karena terbiasa di belakang layar ya, mungkin kurang ini ya, kurang bisa dalam penyampaian itu dengan cukup baik. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa kadang apa yang menjadi pernyataannya sering dipelintir dan kembali lagi diserang balik oleh para pendukung KDM. Sebagai contoh kemarin ketika ada banjir yang terakhir ya, yang akhirnya terjadi saling sindir bahwa oh ini karena adanya juga faktor banjir kiriman, kemudian ada air pasang, air laut pasang, tetapi kemudian ada juga sindiran balik dari Gubernur Jawa Barat, KDM, bahwa oh ini seperti ini, seperti ini. Saya sebagai orang biasa memang cukup miris ya melihat bagaimana media sosial itu ketika hari-hari ini memang apapun pemberitaan tentang Deddy Mulyadi maupun pemberitaan tentang Pramono Anung itu akan selalu rame. Namun ada anomali ketika komentar di berita-berita yang memberitakan Deddy Mulyadi itu hampir mayoritas positif semua. Tetapi begitu komentar tentang
berita dari Pramono Anung semuanya, hampir semuanya, bisa dikatakan 90-95% itu negatif semua. Bahkan ada hinaan, ada celaan, dan itu yang membuat terus terang saya miris. Kok bisa ya seperti ini ya? Jadi ini sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Maka dari itu ya kita hanya bisa berharap semoga untuk para pendukung Deddy Mulyadi itu silahkan kalian mendukung gubernur yang memang kalian sangat cintai, tetapi harus realistis juga bahwa tidak semua apa yang menjadi urusan dari provinsi sebelah seperti Pramono Anung di Jakarta itu harus diserang dengan komentar-komentar yang pedas, yang kadang tidak elok juga seperti itu. Ini hanya semacam keresahan saya pribadi ya teman-teman. Nah kalau menurut kalian bagaimana? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah itu tadi hanya satu hal. Maka dari itu kita tahu ini masih tahun 2025. Kalau seperti ini terus berlangsung sampai ke depan bahkan mungkin 2029, tentu ini akan menjadi sebuah ekosistem yang tidak sehat. Bagaimana sebuah pertentangan itu muncul dengan begitu masifnya. Kalau toh misalnya mereka itu saling komentar dan membela dengan berdasarkan logika, oh ini programnya seperti ini, titik lemahnya di sini, unggulnya di sini. Oke, masih mending itu. Tetapi ketika hanya yang penting tulis, yang penting mencela, ini sudah tidak sehat menurut saya. Nah, semoga ke depan ya ini ada perbaikan, semoga ke depan juga menjadi lebih slow sehingga suasana di media sosial itu tidak terus-terusan menjadi panas, seolah-olah ini dibentur-benturkan terus-menerus. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.